Hai teman-teman, balik lagi sama saya Adinda Dewi Ayulada. Di sini kita akan membahas tentang quantum learning. Ada yang tahu nggak sih quantum learning itu apa? Ayo simak penjelasannya. Quantum learning merupakan metode pendekatan Lozanov. Quantum learning mengutamakan percepatan belajar dengan cara partisipatori. Peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Gaya belajar dengan mengacu pada otak kanan dan otak kiri menjadi ciri khas quantum learning. Secara garis besar, quantum learning adalah upaya, pedoman, strategi, dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Karakteristik dari quantum learning yang ada dalam setiap pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, menciptakan suasana yang menggairahkan. Kedua, perencanaan yang dinamis. Ketiga, pemberdayaan landasan belajar yang kukuh. Keempat, penataan lingkungan belajar. Dan yang kelima, ada pemberdayaan keterampilan belajar. Terdapat langkah-langkah atau tahapan yang bisa dilalui dalam quantum learning, yaitu tumbuhkan. Biasakan untuk menumbuhkan minat belajar yang baik kepada siswa sehingga mereka bisa termotivasi dalam belajar. Contoh yang bisa digunakan untuk menumbuhkan minat belajar siswa adalah dengan memberitahu mereka mengenai manfaat belajar. Bisa diberitahu secara langsung atau menggunakan pertanyaan berupa apa manfaat untukmu? Yang kedua ada alami. Gunakanlah pembelajaran yang simpel dan mudah dipahami oleh setiap siswa. Buatlah penjelasan yang bisa menghubungkan materi pelajaran umum dengan pengalaman kehidupan siswa. Ketiga, namai. Buatlah sebuah kode, simbol, rumus, rencana, dan strategi dalam setiap konsep yang ada. Ini bisa dicontohkan pada saat kita menghafal rumus dengan bernyanyi. Yang keempat ada demonstrasikan. Berikan waktu siswa untuk mempresentasikan sesuatu dan beri motivasi bahwa mereka bisa. Ada ulangi. Guru harus memberikan contoh, cara, dan metode yang relevan dalam mata pelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara mengulangi pelajaran. Yang terakhir ada rayakan. Self-reward atau merayakan sebuah hal yang telah tercapai adalah hal yang penting agar setiap pembelajaran bisa lebih bermakna dan menyenangkan. Adapun kelebihan dari quantum learning. Yang pertama, dalam implementasinya, quantum learning lebih berfokus pada interaksi yang berkualitas dan bermakna. Yang kedua, quantum learning sangat memfokuskan pada akselerasi pembelajaran yang tinggi dengan presentasi kesuksesan yang tinggi pula. Yang ketiga, pembelajaran ini berpokok pada kenaturalan dalam pembelajaran, bukan hal yang dibuat-buat. Yang keempat, ada dalam prakteknya, pembelajaran ini berpokok pada menjaga kualitas dari suatu pembelajaran. Yang kelima, perhatian dalam mengembangkan keahlian akademis, prestasi sangat diutamakan. Adapun kelemahan dari quantum learning yaitu yang pertama, harus tersedia pengalaman yang real dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran menelan waktu yang tidak sedikit karena siswa harus memiliki motivasi belajar terlebih dahulu. Dan yang terakhir, guru cenderung kurang bisa memahami dan menganalisis keahlian siswa. Tujuan dari quantum learning yaitu bertujuan untuk membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif, bisa memperoleh aktivitas belajar yang menggembirakan dan nyaman, dapat adaptif terhadap kapabilitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak, bisa menolong perkembangan dan kesuksesan hidup atau karir setiap individu. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran individu dan grup belajar. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang quantum learning. Saya Adinda Dewi Ayulada pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dah.